seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-marhamah, atau di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiur Rahmah, seorang nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Maka di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-marhamah atau Nabiur Rahmah. Karena itu merupakan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat At-Taubah, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sangat mencintai orang-orang yang beriman. Dengannya pula Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi dengan al-marhamah atau al-marhamah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-murtada, yang mana seorang nabi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan al-mustafa, nabi yang dijadikan pilihan atau nabi pilihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan al-mutawakkil, seorang nabi yang memiliki sifat tawakal yang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiur Rahmah, al-marhamah, seorang nabi yang memiliki sifat yang sangat sayang kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan dengan al-malhamah, seorang nabi yang gigih berjuang untuk menyampaikan risalah dan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinamakan dengan al-aqib al-muqaffi, yaitu seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, dan tidak akan ada yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan al-hashir, yaitu nabi yang Allah akan kumpulkan semua manusia kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan al-mahi, yaitu seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang akan menghilangkan kekufuran dan kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Ahmad dan Muhammad, seorang nabi yang paling banyak dipuji. Allah yang memujinya, malaikat juga memujinya, dan orang-orang yang cinta kepada Nabi juga akan memujinya. Itulah beberapa nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal nama nabinya? Ada yang sudah hafal? Yang tak hafal berarti tak cinta Nabi. Yang tak hafal berarti tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya. Banyak kita yang mengatakan cinta Nabi, tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu cara mencintai Nabi yang pertama adalah nama. Tak mungkin kita tahu mencintai orang yang kita tidak kenal. Makanya yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, Al-Marhamah, Al-Malhamah, Al-Mustafa, Al-Murtada, Al-Syafi', Al-Mutawakkil. Ada yang bisa ulang? Itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah Al-Marhamah. Al-Marhamah itu ikhwatul Islam adalah orang yang sangat mencintai umatnya melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Kita selalu menyebutkan hadis yang sangat indah ikhwatul Islam. Hadis ini merupakan hadis yang betul-betul luar biasa. Kita tidak akan pernah bosan untuk menyampaikannya. Motivasi bagi kita bersama, mengapa kita harus mencintai Nabi dengan sepenuhnya. Mencintai Nabi itu ikhwatul Islam bukan hanya sekedar cinta. Saya cinta kepada Nabi, kemudian selesai, itu tak cinta namanya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara salah satu sifat orang yang mencintai kepada orang yang dicintai harus dikabarkan kalau ia mencintainya. Dan kita semua mencintai Nabi, wajib kita sebutkan saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cukup demikian? Maka kita ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ini tiba-tiba datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'." Engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya. Aku cinta kepadamu melebihi daripada cintaku kepada anakku, orang tuaku, hartaku, apapun yang aku punya. Illa min nafsi, kecuali diriku. Maknanya aku mencintai diriku melebihi cintaku kepadamu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ya Umar, sampai engkau mencintai
melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka di saat itulah Umar tanpa banyak berfikir langsung mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada diriku. Sudahkah kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Tentu itu merupakan di antara pertanyaan yang wajar ikhwatul Islam, agar kita tahu apa makna cinta. Cinta itu bukan perkara yang mudah diucapkan, sulit dipraktekkan dalam kehidupan. Apalagi kepada baginda Rasulullah SAW. Jangankan mencintai Nabi, mencintai keluarga saja ringan atau berat? Mencintai istri ringan atau berat? Mencintai istri, beli ini salah, beli itu salah, tapi kita tak pernah marah. Kenapa? Karena kita cinta. Mencintai anak dan keturunan tidak ringan. Beli ini, beli itu, buat ini, buat itu, salah. Mereka tak suka, tapi kita tak pernah marah, karena mereka orang-orang yang kita cintai. Itu makna cinta. Sekarang kepada Nabi SAW melebihi segala-galanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kecintaan Nabi kepada kita itu luar biasa. Sekuat apapun kita mencintai Nabi, tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi walau secuil. Pernah ikhwatul Islam kita selalu menyebutkan hadis ini, hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyiba nafsin. Ketika aku melihat Nabi dalam keadaan bahagia, gembira, dalam keadaan betul-betul bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, aku dekat dengan Nabi dan aku ingin meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dalam keadaan bahagia. Orang bahagia, kalau kita minta maka mudah akan dikabulkan. Kemudian tahukah kita apa yang diminta oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Permintaan Aisyah ini adalah permintaan yang menunjukkan dia adalah seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan dia bukan berkaitan dengan dunia, tapi permintaan Aisyah kepada suaminya adalah permintaan yang akan membuat Nabi semakin cinta kepada dirinya. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Permintaan yang sederhana, tapi di dalamnya terkandung makna cinta seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba istri kita datang, kemudian kita melaksanakan ibadah, dia mengatakan, wahai suamiku, jangan lupakan diriku dalam doamu. Kira-kira kita cinta kepada istri atau tidak? Tapi kalau kita pergi umrah, kemudian istri kita tinggal, wahai suamiku, nanti jangan lupa yang berwarna kuning di samping Masjid Nabawi, bawa pulang emas 1 kilo. Kira-kira semakin cinta atau tidak? Pusing kan? Tak jadi pergi umrah. Tapi coba, jangan lupakan aku dalam sujudmu, dalam doamu. Kalimat yang sangat dinantikan oleh para suami. Dan itulah yang muncul dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap kiblat, berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah azza wajalla. Dan di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sengaja sedikit mengeluarkan suaranya sedikit, karena di dalam rumah Nabi memang tak luas dan tidak ada kecuali Nabi dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah berada di sampingnya. Nabi berdoa, maka Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang hukum asal berdoa itu ikhwatul Islam tidak terlalu diangkat suara, tapi didengarkan oleh diri kita sendiri dengan telinga, agar semakin khusyuk dan sempurna kita berdoa kepada Allah azza wajalla. Karena kalau kita berdoa tanpa mengeluarkan suara, sedikit-sedikit saja, maka sulit kita khusyuknya. Kalau terlalu diangkat suara, mengganggu yang lain. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya di samping Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang dia lakukan, yang pernah ia lakukan, yang dia tampakkan dan yang ia sembunyikan. Ampunkan semua dosa kesalahan yang pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berada di sampingnya, yang mendoakan dirinya adalah suaminya, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah azza wajalla. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, Aisyah ceria, bahagia, gembira, tertawa, bahkan dagunya saking bahagianya menempel di dadanya. Bahagia. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa, maka di saat itulah Nabi menoleh melihat Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kamu bahagia dengan doa yang aku minta kepada Allah untuk dirimu? Siapa yang tidak bahagia dengan doa yang indah? Bahkan setiap kali kita berdoa, awal mula kita berdoa adalah, ya Allah ampunkan dosaku. Ini yang mendoakan dirinya adalah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itulah Aisyah mengatakan, iya, kenapa pula aku tidak bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk diriku ya Rasulullah? Kemudian apakah sampai di situ ceritanya? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah kalimat yang sulit bagi kita untuk membayangkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berjumpa orang yang didoakan oleh Nabi itu, Nabi tidak pernah melihatnya. Karena memang doa yang terbaik itu adalah ikhwatul Islam, doa ala zahril ghaib. Doa yang terbaik itu adalah doa di mana kita mendoakan orang lain dan kita atau dia tidak tahu kalau kita mendoakan dirinya. Itu merupakan doa yang terbaik. Di antara doa yang terbaik ada dikala kita mendoakan saudara kita min zahril ghaib, dia tidak tahu kalau kita berdoa untuk dirinya. Itu merupakan doa yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, innaha la du'a li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan, apa yang dia pernah dia lakukan, yang dia tampakkan dan dia yang sembunyikan, semuanya ya Allah ampunkan dosanya. Itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah setiap hari, setiap salat untuk umat-umatku. Nabi SAW belum berjumpa dengan umatnya di dunia. Nanti di akhirat baru berjumpa dengan Nabi SAW. Walau Nabi tidak bersua dan berjumpa dengan umatnya, tapi di dalam jiwa setiap umat Nabi SAW ada doa Nabi di dalamnya. Kita ini ikhwatul Islam kadang-kadang masuk surga. Bukan kadang-kadang, kita ini masuk surga dengan amalan tak mungkin. Dengan amalan yang sedikit tak mungkin kita masuk surga. Tapi kita masuk surga karena karunia dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita masuk surga karena apa lagi alasannya? Karena syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan dari Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amalan kita ini tidak akan pernah masukkan kita ke dalam surga, terlalu sedikit dibandingkan dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Amalan kita ini tak ada apa-apanya ikhwatul Islam. Contoh misalnya kita melaksanakan ibadah umrah 9 hari, 10 hari, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Itu pun banyak kesalahan yang kita lakukan di dalamnya. Kemudian setelah itu kita pulang ke kampung halaman, terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bahkan siapa di antara kita yang bisa jamin dirinya 1 hari dia tidak melakukan dosa? Siapa yang bisa jamin? Tidak ada di antara kita yang bisa jamin. Agar kita tahu ibadah kita ini terlalu sedikit kalau dinilai dengan surga. Tapi yang buat kita masuk surga adalah taufik karunia hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian syafaat, doa, kemuliaan, dan salah satunya adalah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Artinya ikhwatul Islam, dalam setiap solat, dalam setiap hari, bukan satu kali dalam satu hari, setiap hari dalam setiap solat ada doa Nabi dalam setiap jiwa kaum muslimin. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa untuk diri sendiri. Kadang kita lewatkan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kita lalai, kita lupa berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, kita lupa. Tapi Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, walau kita belum bersua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ikhwatul Islam kita mencintai Nabi dengan segala-galanya. Mengapa demikian? Karena Nabi adalah seorang Nabi yang sangat mencintai kita sebagai umatnya. Dan itulah kabar gembira yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ingin umatnya masuk surga. Nabi berdoa kepada Allah supaya dosa mereka diampunkan. Kalau dosa mereka diampunkan, tujuannya supaya mereka dimudahkan masuk ke dalam surga. Nabi meminta surga kepada Allah untuk umatnya, diberikan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Muhammad, bahwa surga itu 2/3 penduduknya berasal dari umatmu. Dan kita selalu berharap kepada Allah semoga kita termasuk yang 2/3 tersebut. Itu merupakan di antara kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk kita membalas sedikit, bukan semuanya, sedikit daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa, dan solawat itu artinya adalah doa. Makanya mengapa kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena solawat yang kita ucapkan itu maknanya adalah doa. Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah memuji. Malaikat bersolawat kepada Nabi maknanya istighfar. Kita yang bersolawat kepada Nabi maknanya doa.
Kenapa kita mesti memperbanyak ingat? Kita selalu mengatakan kalimat ini, Allah tak pernah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat. Jangan sedikit-sedikit kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Perbanyaklah, minimal 20 kali dalam satu hari. Itu paling minimal 20 kali siang dan malam. Pagi hari 10 kali sebagaimana yang terdapat dalam zikir pagi dan petang. Di petang hari juga 10 kali, artinya minimal satu hari 20 kali kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi SAW. Maknanya yang kurang daripada 20 kali, maka ingatlah apakah kita betul-betul mencintai Nabi atau belum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang keutamaan yang ada di dalam masjid Rasulullah SAW, dan memang itu merupakan di antara salah satu yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah mencintai kota Madinah, bagian daripada fitrah. Karena ketika kita mencintai Mekah, ikhwatul Islam, mencintai Mekah itu adalah fitrah. Artinya tidak ada satupun manusia di dunia kecuali ada ketertarikan hatinya untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Hanya saja orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak datang karena keangkuhan dan kesombongan. Maka mereka disebut dengan kufrul i'rab. Mereka membangkang, menentang ajaran-ajaran Allah Azza wa Jal. Kenapa disebut dengan fitrah, ikhwatul Islam? Fitrah itu maknanya sesuatu yang tak mungkin terlepaskan dari jiwa manusia. Mengapa demikian? Kemarin kita menyebutkan ketika Nabi Ibrahim berada di Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk kembali membangun Ka'bah. Kemudian setelah dia bangun Ka'bah, ikhwatul Islam, setelah dia membangun Ka'bah dari pondasi yang sudah ada, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang siapapun ada di Ka'bah jangan pernah bosan mengucapkan kalimat ini berkali-kali. Bahkan setiap kali kita selesai beribadah kepada Allah, terutama berada di Mekah, maka ucapkanlah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Sebahagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan dia mengatakan Khalilur Rahman, ya bani baitar Rahman, ya khafu alla yuqbal. Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim maksudnya. Kemudian dia membangun rumah Ar-Rahman. Walau demikian dia takut tidak diterima amal ibadahnya. Artinya kalau Nabi Ibrahim takut tidak diterima amal ibadahnya, maka kita lebih pantas untuk takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada satupun manusia yang bisa jamin ibadah yang ia lakukan pasti diterima oleh Allah, tak ada. Yang bisa kita lakukan, ya Allah terima amal ibadah kami, berharap. Maka disitulah kita harus senantiasa menghadirkan dua. Dan para ulama yang lain menyebutkan tiga. Setiap kali kita beribadah kita takut kalau ibadah kita tak diterima. Setiap kali kita beribadah kita berharap supaya ibadah kita diterima. Dua ini disebutkan oleh para ulama, itu merupakan di antara rukun ibadah. Siapapun yang tidak menghadirkan rukun ibadah, berarti ibadahnya tidak akan pernah diterima. Karena rukun namanya. Rukun itu maknanya, ikhwatul Islam, kalau kita bawakan ke Masjid Nabawi, tiang ini disebut dengan rukun. Kalau kita hilangkan tiang ini, maka masjidnya akan runtuh. Begitu juga dalam setiap amal ibadah. Kalau rukunnya tak ada, maka amal ibadah akan hancur, akan hilang, tak ada guna dan manfaatnya. Rukunnya adalah takut dan harap. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu berdoa kepada Allah, apa yang mereka harapkan dan bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Khaufan, takut. Setiap kali beribadah yang kita dahulukan adalah rasa takut. Kemudian wa tama'a, tamak akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, setiap kali kita beribadah, maka kita harus takut ibadah tidak diterima dan berharap supaya ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
Sehingga dikala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musyarrafah, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian setelah pembangunan Ka'bah ini selesai, ikhwatul Islam, maka ada tugas yang lain dari Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan tugas kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia yang ada di dunia semuanya agar mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sehingga apabila kamu umumkan, mereka akan datang walau dalam keadaan berjalan kaki. Ada pula di antara mereka yang menggunakan kendaraannya. Itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim pun mulai bertanya, bagaimana aku mengumumkan tidak ada manusia di sini? Nabi Ibrahim itu merupakan di antara Nabi yang berdakwah dan tidak ada pengikutnya, kecuali istrinya Sarah, kecuali istrinya Hajar, kecuali anaknya Ismail, kecuali anak pamannya Lut. Selesai, tidak ada umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi walau Nabi Ibrahim tidak punya umat, dia sama dengan umat. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim seorang diri, tidak ada yang beriman kepadanya. Maknanya ikhwatul Islam, perjuangan Nabi Ibrahim itu berat, tidak seringan yang kita bayangkan. Kemudian setelahnya, dikala Ka'bah ini selesai, maka perintah berikutnya untuk mengumumkan agar manusia melaksanakan ibadah haji. Seolah-olah Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana cara aku mengumumkan? Manusia tak ada. Tapi pertanyaan ini tak muncul dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara salah satu sifatnya qanita. Di antara salah satu sifat Nabi Ibrahim adalah tidak pernah bertanya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu merupakan di antara salah satu sifat kaum muslimin. Apapun yang Allah perintahkan jangan tanyakan kenapa. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib 3? Kenapa isya 4? Maka kita tanyakan kepadanya, kenapa kamu ada di dunia? Karena orang yang mulai banyak bertanya kenapa ikhwatul Islam, berarti mereka ingin menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaedah disebutkan di Al-Quran, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalian itu tak boleh banyak bertanya tentang apa yang Allah perintahkan. Perbuatan Allah tak boleh kita tanya, walau pasti ada hikmahnya. Tapi yang ditanya itu adalah kita, apakah sudah melakukan perbuatan Allah atau tidak. Ini merupakan di antara kaedah yang selalu kita ulang ikhwatul Islam. Jangan pernah banyak bertanya tentang apa yang Allah perintahkan. Yang ditanya itu kita sudah lakukan atau belum. Tidakkah kita belajar dari umat-umat sebelumnya? Umat Nabi Musa bertanya, pada akhirnya mereka tidak jadi melakukan. Begitu juga umat-umat sebelumnya bertanya, pada akhirnya mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umat Nabi adalah ummatun sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu merupakan di antara sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diambil dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ikhwatul Islam, dikala Allah perintahkan untuk mengumumkan, menyampaikan kepada manusia, mana manusia di Ka'bah mana? Tidak ada orang di sana. Kalaupun ada orang di Ka'bah, mereka belum beriman kepada Allah. Dan mereka bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Ibrahim tak ada umat yang ikut kepadanya, tidak ada yang beriman kepadanya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap mengumumkan, wahai manusia. Manusia tak ada, tapi Nabi Ibrahim tetap mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah wajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka datanglah, maka berhajilah, maka berumrahlah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah suara Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh dunia. Suara Nabi Ibrahim sampai ke seluruh dunia. Bagaimana cara sampainya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan, salah satunya Imam Ibnu Katsir, dikala mentafsirkan ayat yang mulia ini, ayat yang terdapat dalam suratul Hajj, dia menyebutkan ketika Nabi Ibrahim bersuara, maka di saat itulah gunung-gunung merendah, di saat itulah pepohonan membungkuk semuanya. Kenapa demikian? Supaya nanti suara Nabi Ibrahim sampai ke seluruh dunia. Tidak ada satupun manusia di dunia pada waktu itu kecuali mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim, dan mereka tidak beriman, tapi mereka dengarkan. Bahkan Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan ikhwatul Islam yang lebih kuat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Bahkan janin pada waktu itu, semua janin yang ada dalam perut ibunya
mereka mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Bahkan yang lebih dahsyat lagi ikhwatul Islam, Imam Ibn Katsir menyebutkan bahkan siapapun dia belum ada, tapi kalau sekiranya dia ada, maka dia telah mendengarkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga siapapun yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, berarti mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan suara Nabi Ibrahim. Sehingga kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala melakukan ibadah yang mulia ini, adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, kami datang menjawab seruanmu. Kapan Allah menyeru kita? Kapan? Ketika Nabi Ibrahim menyeru manusia dikala berada di Ka'bah al-Musharrafah. Dan jarak kita dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Ada yang tahu? Jarak kita dengan Nabi Ibrahim berapa tahun? Saya bocorkan sedikit. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi SAW 600 tahun. Berapakah jarak antara Nabi Ibrahim dengan kita sekarang? 1800. Berapa? 1800. 1800. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Sekarang. Barakallahu fiik. Barakallah. Saya tak katakan jawabannya betul ya. Dari Nabi sampai ke kita berapa tahun? 1900. Sekarang tahun berapa? 1440. Itu sudah tekor tuh. Masya Allah. Astagfirullah. Iya kan? Pertanyaannya berapa jarak Nabi Ibrahim dengan kita? Berarti kita ukur jarak kita dengan Nabi berapa? 1447 tahun. Kemudian jarak Nabi kepada Nabi Isa 600. Dari Nabi Isa kepada Nabi Musa 500. Nabi Musa kepada Nabi Ibrahim 700. Berarti berapa tahun? Ulang lagi nanti matematikanya ya. Ayo kita lanjutkan. Artinya coba bayangkan, lebih daripada 3000 tahun kita tetap mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kapan kita mengatakan atau kapan kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla? Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, kalimat yang terbaik, bahkan di antara tanda orang yang mendapatkan haji mabrur dan umrah mabrurah adalah mereka yang paling banyak mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu agak sedikit lama. Mulai dari mereka berihram, tergantung hajinya, haji apa yang mereka lakukan. Dan kita tak bahas tentang masalah haji. Tapi secara umum mulai dari tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Sedang bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ini ikhwatul Islam, kita hanya diberikan waktu mengucapkan kalimat talbiyah dari miqat sampai kita melihat Ka'bah al-Musharrafah. Kira-kira lama atau sedikit? Lama atau sedikit? Miqat tergantung miqat yang mana. Kalau orang yang bermiqat di Yalamlam misalnya, tak lama ikhwatul Islam, karena tidak terlalu jauh. Yang miqat di Qarnul Manazil itu yang paling dekat, karena jaraknya kurang lebih 70 atau 80 kilo sahaja. Miqat yang terpanjang dan yang terjauh itu adalah miqat penduduk Madinah. Dan itulah merupakan di antara keutamaan yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Semakin jauh miqatnya, maka kesempatan mengucapkan kalimat talbiyah semakin banyak. Makanya nanti siapapun yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian dari Madinah, kemudian dia pergi ke Muzdalif, ke Dzulhulaifah, maka manfaatkanlah kalimat tersebut sebanyak-banyak mungkin. Karena waktu kita akan habis dikala kita melihat Ka'bah al-Musharrafah. Waktu kita tidak lama. Dari Dzulhulaifah sampai ke Ka'bah itu berapa jam kira-kira? Berapa jam? 6 atau 7 jam, kurang 5 jam. Jadi berapa jam lagi? 2, karena 5 jamnya habis waktunya untuk tidur. Artinya ikhwatul Islam, terlalu banyak kesempatan yang kita lalaikan, terlalu banyak kesempatan yang kita buang-buang. Dan salah satunya kalimat yang mulia ini. Kenapa kita mengatakan kalimat ini? Karena cerita kita dengan Nabi Ibrahim tidak akan terputus. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini, kata Nabi SAW, saya adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Saya ini, kemunculan saya, keberadaan saya di Mekah Al-Mukarramah, itulah karena doa ayahku. Makanya Nabi SAW mengatakan kalimat ini. Kenapa demikian, kata Nabi SAW? Karena di antara salah satu doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian berdoa Rabbana taqabbal minna, kemudian berdoa lagi, kemudian di antara salah satu doa Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasula, ya Allah, utuslah dari mereka seorang nabi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, saya ini
diutus oleh Allah Azza wa Jal, itu karena doa ayahku Ibrahim. Kalimat abun itu ikhwatul Islam lebih umum sifatnya. Kalimat ab di dalam bahasa Arab tak sama dengan kalimat walid. Kalimat ab itu lebih umum, bisa jadi ayah kandung, bisa jadi kakek, nenek moyang juga disebut dengan ab semuanya. Tapi kalau kalimat walid itu ayah kita langsung. Itu perbezaan kalimat walad dengan kalimat abun dengan kalimat walid. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ini adalah doa ayahku. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya Nabi SAW, tapi ayah kakek moyangnya. Tapi tetap disebut dengan ayahku, kata Nabi SAW. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Dikala berada di Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati semua manusia untuk mereka agar mendatangi Ka'bah al-Musharrafah. Sehingga di antara salah satu nama Makkah atau nama Ka'bah itu ikhwatul Islam adalah Makkah dan Bakkah. Kenapa disebut dengan Bakkah dan Makkah? Makkah dan Bakkah itu ada 3 makna. Kedua-duanya diambil dari bahasa yang tak jauh berbeza. Makkah diambil dari kata-kata Makkun, Bakkah diambil dari kata-kata Bakkun. Sebagian para ulama secara umum, Makkah itu disebut dengan Makkah, itu mencakup semua tanah haram yang ada di Makkah. Semua batasan haram yang ada di Makkah disebut dengan Makkah. Sedangkan Bakkah itu hanya nama untuk Ka'bah sahaja, itu secara umum. Tapi makna daripada 2 kalimat ini ada 3. Kenapa Bakkah disebut dengan Bakkah? Kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Yang pertama ikhwatul Islam, Makkah disebut dengan Makkah karena siapapun yang melakukan kezaliman di sana, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, Allah akan berikan hukuman yang berat, dikikis semua orang yang jahat. Kemudian kenapa disebut dengan Makkah dan Bakkah? Karena siapapun yang datang beribadah di sana akan dikikis, juga diambil dari kata kikis, dihilangkan dosa dan kesalahannya. Sehingga Ka'bah itu sendiri namanya adalah Ka'bah, dan Ka'bah itu maknanya adalah kemuliaan. Maka siapapun yang diberikan kesempatan datang ke Ka'bah, beribadah di sekeliling Ka'bah, maka itu merupakan di antara alasan Allah untuk muliakan dirinya. Karena Ka'bah itu artinya adalah kemuliaan. Maka dikala kita tawaf di Ka'bah itu ikhwatul Islam, maka pandanglah Ka'bah dengan pandangan indah. Ini merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita beribadah, bisa tawaf di sekelilingnya. Itu merupakan di antara nikmat yang tiada tara. Kemudian ikhwatul Islam, Makkah dan Bakkah, kita kembalikan kepada Makkah dan Bakkah. Arti yang kedua, semua yang datang akan dihilangkan dosa dan kesalahannya dengan niat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang ketiga, kenapa Makkah dan Bakkah disebut dengan Bakkah dan Makkah? Artinya adalah al-izdiham. Izdiham itu dia adalah tempat yang tidak akan kosong, artinya akan selalu ramai, didatangi oleh semua manusia dari seluruh penjuru dunia. Dan salah satunya adalah kita yang ingin datang ke sana, karena kedatangan kita ke Mekah itu bagian daripada. Kenapa kita datang ke Mekah? Apa alasannya? Karena itu adalah bagian daripada fitrah. Fitrah itu maknanya tidak akan pernah terlepaskan dari jiwa manusia. Semakin mereka mendatanginya, semakin rindu mereka ingin datang kembali. Bahkan kita selalu mengatakan, mana yang paling rindu? Orang yang pernah datang ke Mekah atau orang yang belum datang ke Mekah? Mana yang paling rindu datang ke Mekah? Orang yang sudah pernah datang atau yang belum datang? Semakin kita datang, semakin membuat kita rindu. Itulah makna daripada kalimat fitrah. Maka kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, bahwa kedatangan kita ke Mekah itu tidak boleh satu kali, harus berkali-kali. Terutama melaksanakan ibadah umrah. Nabi tak pernah mengatakan, memerintahkan kita umrah satu kali, tapi Nabi perintahkan kita umrah berkali-kali. Terkhusus lagi bagi kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka safar yang terindah adalah safar ke Mekah al-Mukarramah. Maka dengan itulah Nabi SAW mengatakan, orang yang melaksanakan ibadah umrah kemudian umrah lagi, akan diampunkan dosanya dan dihilangkan kefakiran dari dirinya. Itu merupakan di antara salah satu hukum asal daripada mendatangi Mekah, tidak boleh satu kali, harus berkali-kali. Maka siapapun yang datang ke Mekah ikhwatul Islam, berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan kami kesempatan untuk selalu mendatanginya. Sebagaimana dikala kita berada di Madinah, siapapun yang meninggalkan Madinah, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kesempatan ini kali terakhir kami berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam.
terkhusus bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah. Maka mereka pun mengucapkan kalimat yang indah. Di antara kalimat yang indah yang tadi telah kita sebutkan, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir kami berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mesti bagi kita untuk berusaha untuk menghafalnya. Kalau tak hafal dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Yang penting tidaklah kita meninggalkan daerah ini ikhwatul Islam kecuali kita bermohon meminta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kembali lagi. Makanya yang tak hafal doanya jangan pulang dulu. Sudah hafal doanya? Berarti jangan pulang dulu. Kalau pulang kita bahaya, tak balik lagi ke sini. Sudah hafal? Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita kembali ulang-ulang doa ini ikhwatul Islam, karena ini merupakan di antara tujuan kedatangan kita. Yang pernah datang lebih rindu dibandingkan dengan yang belum datang. Makanya kerinduan kita ke Mekah dan Madinah itu merupakan bagian daripada fitrah. Fitrah itu artinya semakin kita datang semakin kita rindu. Begitu juga di Madinah. Nah, Nabi SAW juga ingin menjadikan Madinah, cinta kita kepada kota Madinah juga bagian daripada fitrah. Sebagaimana cinta kita kepada Mekah adalah fitrah, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, maka di Madinah kita datang, kita berada di sini juga bagian daripada fitrah, sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Di Mekah kedatangan kita karena doa Nabi Ibrahim. Di Madinah kedatangan kita karena doa baginda Rasulullah SAW. Walau Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah kita akan sempurna, haji akan sempurna, umrah akan sempurna tanpa datang ke kota Madinah. Tapi siapapun yang tak datang ke kota Madinah setelah mereka melaksanakan haji dan umrah atau sebelumnya, maka seolah-olah mereka merasa tak sempurna ibadahnya. Artinya itu merupakan bagian daripada fitrah. Begitu juga dengan kota Madinah. Kota Madinah ini ikhwatul Islam adalah cintanya fitrah. Ketika kita berada di kota Madinah, maka wajib bagi kita mencintai Madinah. Kenapa wajib? Karena itu adalah bagian daripada fitrah. Jadi mencintai Madinah itu hukumnya adalah wajib. Kenapa disebut dengan wajib? Fitrah. Fitrah itu tak mungkin dipisahkan dari manusia, maka disebut dengan fitrah. Sebagaimana tauhid itu adalah fitrah, akidah itu adalah fitrah, menyembah Allah itu adalah fitrah, maka mencintai Mekah adalah fitrah, mencintai Madinah juga bagian daripada fitrah. Fitrah itu sesuatu, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yaitu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Seolah-olah cinta Mekah Madinah itu bagian daripada jasad. Oleh karena itu ikhwatul Islam, cinta ini, cinta kepada Mekah, cinta kepada Madinah tidak mudah begitu saja. Iya, bagian daripada fitrah, tapi fitrah itu bisa jadi lurus, bisa jadi bengkok. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin mereka yang menghilangkan fitrahnya. Apa bukti mereka menghilangkan fitrah atau membuat fitrahnya bengkok, tidak lurus lagi? Ketika kecintaan mereka kepada Madinah sudah berubah haluan. Mereka mencintai Madinah, kenapa alasannya? Karena bangunannya. Mereka mencintai Madinah, kenapa? Karena banyak tempat belanjanya. Mereka cinta ke kota Madinah, kenapa? Karena sejadahnya bagus-bagus. Mereka mencintai kota Madinah, kenapa? Karena bikin konten. Mereka cinta Madinah, alasannya sudah lain. Coba kita bayangkan dulu di zaman Nabi SAW. Dikala Nabi SAW bangun Masjid Nabawi, atapnya tidak ada. Kemudian alasnya adalah kerikil dan pasir. Di musim panas sangat panas, di musim sejuk sangat sejuk, dingin. Tapi walau demikian ikhwatul Islam, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan Masjid Nabawi untuk selama-lamanya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, kalau sekiranya ada di antara kami yang sakit, kalau ada di antara kami yang sakit, maka akan ada yang membawanya berdua, digandeng, supaya dia duduk di Masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan fitrah. Coba kalau kita sekiranya kita berada di zaman Nabi SAW, kita tak tahu apakah kita termasuk orang yang datang ke Masjid Nabawi atau bukan. Sekarang kita datang ke Masjid Nabawi, alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pun waktu kita sedikit dibandingkan dengan keberadaan kita di tempat belanja. Itulah maknanya fitrah yang sudah bengkok, yang sudah menyimpang. Keberadaan kita di Masjid Nabawi dengan fasilitas yang lengkap, yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pun tak membuat kita senang duduk berlama-lama di dalamnya.
Maka orang yang seperti ini berarti fitrah mereka sudah mulai salah. Waktu mereka lebih banyak, lebih tenang mereka di luar daripada di dalam masjid. Maka itu fitrahnya sudah mulai dikembalikan. Kembalikan lagi kepada fitrah semula. Oleh karena itu kita lihat ikhwatul Islam betapa banyak kaum muslimin. Mereka berdoa siang dan malam, datang ke Mekah, datang ke Madinah. Ketika Allah berikan kesempatan, kemudahan datang ke Madinah, ke Mekah, tapi mereka doanya seolah-olah dulu mereka lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di mana? Jalan-jalan di luar. Lebih menghabiskan waktu di mana? Bikin konten. Lebih menghabiskan waktu di mana? Cari makanan. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, jangan kita termasuk orang yang membantu kaum muslimin nanti mereka menyimpang dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membantu kaum muslimin yang menyimpang dari fitrah? Mereka yang selalu posting ada makanan yang enak di kota Madinah, sehingga tujuan datang ke kota Madinah cari makanan yang enak. Dia yang menyebabkan kaum muslimin. Tidak usah ikhwatul Islam, kecuali sesuatu yang ada keutamaannya. Misalnya di kota Madinah ada tempat ini, dulu Nabi SAW minum dari sumurnya, kemudian kita dianjurkan minum di sana, tak ada masalah. Tapi biasanya yang banyak diposting, yang disebarkan oleh kaum muslimin apa ikhwatul Islam? Di sini ada belanja di pintu 338 1 semuanya. Berarti kita sudah menyimpang dari fitrah yang sesungguhnya. Kita cinta kepada kota Madinah, lain haluan dan tujuannya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kembali kepada fitrah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta kota Madinah. Makanya kalau kita bayangkan Masjid Nabawi seperti ini, baru Masjid Nabawi kita duduk ini ikhwatul Islam, baru selesai tahun 2002, tahun 2005 kurang lebih. Siapa di antara kita yang pernah umrah tahun 2000-an? Ada? Yang haji tahun 2000-an, bagaimana bentuk Masjid Nabawi pada waktu itu? Ini belum ada. Masjid Nabawi itu ada tiang, ada dinding yang bagian dalam. Itu Masjid Nabawi dulu. Ini baru jadi ikhwatul Islam. Nah, sebelum itu juga tahun 90, tahun 80, macam mana ada ikonnya, ada AC-nya, ada itu baru ikhwatul Islam. Kita dimudahkan oleh Allah, semakin diberikan kemudahan, tapi kita semakin jauh dari Masjid Nabawi. Semakin diberikan fasilitas yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla, semakin kita jauh darinya. Maka itulah orang yang tidak lagi mencintai fitrahnya. Dan itu merupakan di antara kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mengatakan, dulu Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, Nabi SAW karpetnya itu ikhwatul Islam tidak ada kecuali pasir dan kerikil. Sehingga dengannya terpaksa Nabi dan para sahabat setiap kali mereka salat mesti bagi mereka menggunakan sepatu. Tidak ada para sahabat kecuali semuanya mereka menggunakan sepatu. Kenapa demikian? Coba bayangkan di musim panas. Sekarang musim panas atau musim dingin? Sekarang belum musim panas ikhwatul Islam. Musim panas itu setelah haji kemarin itu baru panas, 50 baru panas. Sekarang 40 tak panas. Panas bagi kita yang tak terbiasa. Tapi walau demikian kita merasa panas. Coba nanti sholat zuhur, kita sholat, kemudian kita keluar masjid, kemudian sandal kita, slipper kita tinggalkan, kemudian keluarlah dari masjid, rasakan bagaimana terasa yang ada di luar. Sanggup atau tak sanggup? Itu baru 40. Coba bayangkan dulu di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi sholat di musim panas. Tidak ada atap, tidak ada ikon, tidak ada AC, tidak ada apapun. Tapi mereka tidak satu pun mereka yang tidak mendatangi Masjid Nabawi, karena yang mereka cari keutamaannya bukan bangunannya. Iya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kemuliaan kepada kita dengan fasilitas yang mewah, tapi fasilitas itu ikhwatul Islam harus kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin yang kita ingin sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun Masjid Nabawi 35 kali 30. Kemudian dilakukan perluasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 50 kali 50 tanpa ada atap. Atap itu hanya ada di bagian belakang dan di bagian depan saja. Awal mulanya ikhwatul Islam, atap Masjid Nabawi itu hanya ada di bagian belakang, dan bagian belakang itu bagian depan itu bagian belakang. Kenapa demikian? Karena kiblat. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, kiblat kaum muslimin masih mengarah ke Baitul Maqdis, kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, diambil dari hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, Nabi selalu berdoa kepada Allah sampai 1 tahun 7 bulan setelahnya, baru Allah kabulkan doanya.
Allah Subhanahu wa taala abadikan ceritanya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami selalu pandang tengok kamu berdoa. Disebut dengan kalimat taqallub. Taqallub itu artinya selalu dilakukan, selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada zat yang ada di langit, fis sama, yang ada di langit. Kemudian baru Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah 1 tahun 7 bulan atau setelah 16 bulan, setelah 16 bulan atau 17 bulan, baru Allah izinkan Nabi menghadapkan wajahnya kepada Ka'bah al-Musharrafah. Dan itu setelah 17 bulan lamanya. Sehingga di antara salah satu nama Masjid Nabawi adalah Masjid Qiblatain. Di antara salah satu nama Masjid Nabawi adalah Masjid Qiblatain. Dan semua masjid yang ada di kota Madinah, yang ada di zaman Nabi, pada tahun atau 16 bulan atau 17 bulan sebelum Ka'bah itu dipalingkan, semuanya disebut dengan Masjid Qiblatain semuanya. Dan masjid yang paling berhak mendapatkan nama Qiblatain adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Kalau Masjid Qiblatain yang kita saksikan sekarang ikhwatul Islam disebut dengan Masjid Bani Salimah, baru mereka mendapatkan berpindah kiblat itu dikala melakukan salat asar atau salat zuhur. Tapi mereka langsung salat asarnya full menuju Ka'bah al-Musharrafah. Sedangkan di Masjid Nabawi 1 rakaat pertama ke sana, rakaat yang lainnya ke sana. Begitu juga di Quba, 1 rakaatnya ke sana, rakaatnya ke sana. Artinya yang paling berhak untuk mendapatkan nama Qiblatain adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Maka di antara salah satu nama Masjid Rasulullah SAW adalah Masjid Qiblatain, karena di dalam masjid ini pernah terjadi 2 kiblat. Sehingga dengan kiblat tersebut ikhwatul Islam, maka terjadi pergeseran. Misalnya kita lihat, ini adalah Masjid Nabawi 35 kali 30. Kemudian kiblat pertama menuju Baitul Maqdis, berarti yang dibuat atap itu yang bagian belakang saja, yang bagian belakang itu yang bagian depan. Kenapa yang bagian belakang ikhwatul Islam? Karena belakangnya di sana dulu. Disitulah para sahabat tinggal, terkenal dengan Ashabus Suffah. Orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah, mereka tak punya keluarga, mereka tak punya harta, mereka tak punya sanak famili, sehingga mereka mau tak mau harus tinggal di dalam Masjid Nabawi. Itulah rumah mereka sementara sampai Allah berikan kemudahan. Dan rata-rata siapapun yang meninggalkan Makkah menuju Madinah, mereka itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat fakir. Tahukah kita siapa itu fakir ikhwatul Islam? Fakir itu adalah orang miskin daripada miskin. Miskin kuadrat, itu fakir namanya. Semua orang miskin belum tentu fakir. Semua fakir maka mereka adalah orang miskin. Fakir itu ikhwatul Islam, mereka yang tidak mendapatkan walau separuh dari apa yang mereka inginkan. Misalnya keperluan mereka dalam satu hari 10 real misalnya, mereka hanya dapat 2 real, 1 real. Itu fakir namanya. Tapi kalau orang yang keperluannya dalam satu hari 10 real, kemudian mereka dapatkan 7 real, maka itu miskin namanya. Jadi miskin itu orang yang tak dapatkan keperluan mereka dalam satu hari, tak penuh. Tapi kalau orang fakir tak sampai separuhnya, maka disebut dengan fakir. Artinya mereka tak punya apa-apa. Apa yang dimakan oleh orang-orang yang ada di Suffah? Makanan yang dimakan oleh Nabi itu yang mereka makan. Kalau Nabi tak makan berarti mereka tak makan. Apalagi di awal hijrah mereka tak ada apa-apa ikhwatul Islam, karena memang mereka berjuang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan harta, keluarga, kampung halaman menuju Madinah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi. Awal mula kedatangan penduduk atau orang-orang muhajirun ke kota Madinah, maka Nabi persaudarakan mereka dengan orang-orang muhajiri, dengan orang-orang Al-Ansar, supaya nanti mereka bisa berlindung, kemudian mereka punya keluarga baru, kemudian mereka bisa makan, bisa itu yang dilakukan ikhwatul Islam. Itu diantara salah satu tujuan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi walau demikian tidak menampung semuanya. Banyak diantara mereka yang tak punya rumah, tak punya harta, sehingga mereka harus tinggal di dalam Masjid Nabawi. Maka dikala mereka tinggal, dibuatlah atap di bagiannya. Hukum asal masjid itu tidak ada atapnya. Bahkan Ka'bah al-Musharrafah itu tidak pernah ada atapnya, kecuali sekarang ini, atau sampai di zaman baginda Nabi SAW. Karena memang di antara pembangunan masjid itu tidak pernah disyaratkan harus ada atapnya. Yang penting bangunan dan dindingnya saja. Kalau ada atap alhamdulillah, kalau tak ada juga tidak ada masalah. Artinya ikhwatul Islam, makanya kita lihat rumah masjid yang pertama itu adalah Ka'bah al-Musharrafah. Ka'bah itu tidak ada atapnya, hanya bangunan dinding saja. Begitu juga Masjid Nabawi dulu juga tidak ada atapnya. Atap itu hanya sengaja dibuat untuk mereka yang tinggal di dalamnya. Kemudian kiblat berpindah. Dikala kiblat berpindah, berarti yang bagian belakang menjadi bagian depan. Sehingga bagian depan yang tadi ada atapnya,
Itulah alasan menjadi ada atap. Kemudian di belakang ini kembali lagi Ashabus Suffah. Maka nanti kita akan melihat, ini hanya sekedar contoh ya. Di Masjid Nabawi, di belakang perkuburan Nabi SAW, ada sedikit bangunan yang tinggi dari yang lain, kurang lebih 40 hasta. Itu seolah-olah merupakan di antara contoh bahwa orang-orang Ashabus Suffah di sana mereka dulu tinggal bersama kaum muslimin yang tak punya keluarga di kota Madinah. Dan begitulah masjid Rasulullah SAW, masjid yang sederhana. Tapi walau demikian, tidak satu pun di antara mereka yang tak melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Maka itulah hadis yang selalu kita bawakan, memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa. Orang yang sholat di dalam masjidku ini, di dalam Masjid Nabawi, kita bayangkan bagaimana dulu para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, di musim panas sangat panas, di musim dingin sangat dingin, tapi tidak satu pun di antara mereka yang tak melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, kita selalu menganjurkan kepada kaum muslimin, ketika kita berada di kota Madinah, lakukan semua sholat di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi, bukan di bagian luar masjid, tapi di dalam Masjid Nabawi semuanya. Mulai dari sholat sunat fajar 2 rakaat, kemudian sholat sunat syuruk 2 rakaat, kemudian sholat sunat duha minimal 2 rakaat, kemudian sholat sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 4 rakaat, kemudian sebelum asar 4 rakaat, kemudian sholat sunat rawatib jumlahnya 12 rakaat, kemudian setelah isya sholat witir 1 rakaat minimal itu yang kita lakukan ikhwatul Islam, dan lakukan semuanya di Masjid Nabawi. Dan juga di antara salah satu sholat yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin adalah sholatul janaiz, sholat jenazah. Sholat jenazah itu disebut dengan salat. Apabila disebut dengan salat, maka pahalanya didapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Semua salat yang dilakukan oleh kaum muslimin dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih daripada 1000, lebih daripada 1000, minimal 1000, lebih daripada 1000, Allahu alam berapa lebihnya. Dan salah satunya adalah sholatul janazah. Makanya kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, jangan ada di antara kita yang tak melakukan sholat janazah. Dan orang yang kikir adalah orang yang bukan kikir dengan dinar dan dirham. Orang yang paling kikir itu adalah orang yang kikir mendoakan saudaranya. Dan orang yang kikir itu adalah orang yang kikir dalam melakukan sholat janazah. Itulah orang yang kikir sesungguhnya. Sehingga Nabi SAW berdoa atau menganjurkan kepada kaum muslimin, akhlisu lahu bid-du'a. Setiap kalian melaksanakan sholat jenazah, maka ikhlaskanlah doa kalian kepada saudara kalian yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat jenazah itu jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan, termasuk bagian daripada sholat yang dianjurkan kita melakukan di dalam Masjid Rasulullah SAW. Begitu juga dengan perempuan ikhwatul Islam. Iya, perempuan itu tak sama dengan laki-laki. Laki-laki sholat di Masjid Nabawi dapat pahala, sholat di hotel dapat dosa, kecuali kalau ada uzur syar'i. Itu saja kaedahnya. Kita ini antara pahala dan dosa, sedangkan yang perempuan antara pahala dan pahala. Mereka sholat di hotelnya pahala, mereka sholat di Masjid Nabawi pahala. Ketika mereka sholat di Masjid Nabawi, semua keutamaan yang didapatkan laki-laki mereka dapatkan. Tapi dikala mereka sholat di hotelnya, maka mereka juga mendapatkan pahala yang lebih. Jadi perempuan itu ikhwatul Islam tak sama dengan laki-laki. Makanya kalau kita bawa keluarga, mereka mau sholat di mana terserah, asalkan jangan alasannya lelah karena belanja, itu saja. Kenapa tak pergi Masjid Nabawi? Lelah berjalan. Itu baru tak boleh alasannya. Tapi kalau dia mengatakan saya lebih khusus sholat di hotel di sini, tak ada masalah, tak boleh kita larang. Mereka ke masjid tak boleh dilarang, mereka sholat di rumah juga tak boleh dilarang. Jangan kita katakan mumpung kita berada di kota Madinah harus kita sholat di Masjid Nabawi. Terserah mereka, karena mereka tak sama dengan laki-laki. Kita antara dosa dan pahala, mereka antara pahala dan pahala. Berarti jadi laki-laki atau perempuan? Sudah takdir ya, artinya tidak bisa dirubah. Begitu kaum wanita ikhwatul Islam. Wanita itu artinya lain dari yang lain. Makanya dikala kenapa tempat mereka itu tak luas? Karena memang kalau mereka sholat, dan semakin yang di luar itu ikhwatul Islam sebenarnya adalah untuk perempuan. Karena perempuan semakin jauh dari laki-laki semakin banyak pahalanya. Itu kaedahnya. Artinya hukum asalnya dikala kita berada di kota Madinah, kita sholat di Masjid Nabawi. Bahkan perempuan ikhwatul Islam kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan sholat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Karena kita tak lama di sini, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian kita meninggalkannya. Kecuali bagi mereka yang mukim di sini, yang tinggal berlama di sini,
intinya kaum wanita mereka semuanya mulia, sedangkan kita tidak ada pilihan kecuali di Masjid Nabawi. Dan usahakanlah solat di dalamnya, di bagian dalamnya, dan lakukan semua solat sunnah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan di antara sedikit motivasi nasihat dari kami pribadi di kala kita berada di Masjid Nabawi, yaitu bagaimana waktu kita berlama-lama di dalamnya, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan salat 5 waktu saja. Terlalu singkat waktu kita di dalam Masjid Nabawi kalau sekiranya kita hanya berada di dalamnya untuk salat berjamaah sahaja. Masih banyak waktu kita bermunajat, bermohon, meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan di antara anjuran bagi kita bersama untuk memperlama waktu di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya tentang masalah ini kami persilakan. Silakan. Kalau di Mekah, di Ka'bah kan, solat Jumat Ka'bah, kita nak tengok bawah, tengok Ka'bah. Baik, kalau di Mekah, kemarin sebenarnya setelah kita ceritakan tentang masalah ini 2 hari atau 3 hari yang lepas ya, mungkin belum datang ya. Kalau di Mekah, ikhwatul Islam, lain ceritanya, di Mekah lain ceritanya. Tapi bagaimanapun kaedahnya di dalam agama, al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh orang yang beribadah. Semakin sulit kita beribadah kepada Allah, maka pahalanya tak sama. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Ada orang yang tinggal hotelnya 1 kilo dari sini, jauh jalan kaki ke sini, tak sama dengan mereka yang tinggal di belakang ikhwatul Islam, tak sama. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah. Ini terlepas daripada lain perbezaannya. Ada orang yang sholat di Ka'bah Al-Musharrafah di sampingnya atau di dalam masjidnya. Ada orang yang sholat di hotelnya, ada musola, dia nampak Ka'bah, iya, tetap bagian daripada Masjidil Haram yang ada di Mekah. Tapi untuk mendapatkan solat di dalam Masjidil Haram itu tak senang. 2 jam, kalau 1 jam pintu sudah tutup. Tapi kalau di musola di dalam hotel, orang azan pun kita masih dapat. Al-ajr biqadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita rasakan dalam beribadah kepada Allah, terutama solat berjamaah. Berarti kita mau tinggal hotel jauh atau dekat? Tentu itu pertanyaannya, yang jauh atau dekat? Kita ikut yang mana saja. Artinya ikhwatul Islam, pahalanya tetap dapat, tapi tak mungkin sama. Seperti misalnya orang yang sholat di Masjid Nabawi lebih daripada 1000, yang di belakang sini lebih dari 1000, yang di depan lebih daripada 1000. Tapi yang di depan lebih daripada 1000 tak sama dengan yang di belakang lebih daripada 1000. Seperti ikhwatul Islam, contoh saja ya, handphone. Yang satu iPhone, yang satu Nokia, sama-sama handphone kan? Berarti yang di belakang Nokia, yang di belakang iPhone. Yang depan iPhone, yang di belakang Nokia. Kita mau yang mana? Mau yang mana, Nokia atau iPhone? iPhone. Maka bersulit-sulitlah untuk melaksanakan sholat tersebut, karena memang kita datang ke sini untuk bersulit, berlelah, berletih. Dan kita selalu menceritakan ikhwatul Islam, sebelum kita tutup ya, kami selalu menceritakan kisah ini, kisah seorang nenek umurnya 75 tahun, 75, 80 tahun. Apalagi perempuan ya nenek ya. Dia perempuan itu semangatnya lain dari yang laki-laki. Kalau kita laki-laki dibandingkan perempuan, semangatnya tak ada bandingannya. Kita pas azan masih bisa masuk Masjid Nabawi, mereka 1 jam masjidnya sudah tutup full. Saya ingat terpaksa 2 jam, setiap sebelum 2 jam dia datang. Coba bayangkan, asar berarti lepas zuhur langsung datang lagi ke Masjid Nabawi. Lelah, penat. Kemudian tapi katakan, jangan terlalu lelah, nanti penat, nanti sulit melaksanakan ibadah. Apa jawabannya, wahai nak? Kita di sini sengaja membeli lelah dan letih. Lelah itu dibeli, bukan gratis. Kita lelah di sini dibeli, bukan gratis kita lelah. Berdoa di sini dibeli, bukan gratis kita berdoa di sini. Beribadah di sini kita beli. Maka orang yang rugi adalah dikala mereka tidak memanfaatkan waktunya berlelah dan berletih untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah untuk Allah, berletih untuk Allah, karena kita semua di sini berat atau sengaja membeli lelah dan letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas ya? Tanya lain. Baik, silakan. Baik. Baik, Nabi Ibrahim, kemarin kita menyebutkan Nabi Adam, Nabi ayah kita itu ada 3. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah Abul Bashar. Yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ikhwatul Islam, karena di zaman Nabi Nuh semua manusia mereka meninggal. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, dikala Allah menurunkan badai, maka badai itu menerpa semua dunia. Sehingga Nabi Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua. Ayah kita yang ketiga adalah Nabi Ibrahim, karena semua para nabi lahir darinya. Sebutkan satu nabi yang tidak berasal dari Nabi Ibrahim. Ada?
Berapa jumlah para nabi? 124.000. Dikecualikan orang yang datang sebelum Nabi Ibrahim. Anggaplah beberapa orang saja, berarti 124.000 kurang lebih. Itu semuanya berasal dari Nabi Ibrahim. Maka oleh karena itulah para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya manusia. Karena para nabi itu berdakwah untuk, jelas? Tak yang lain. Sudah selesai? Tapi Tariqatul Islam sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau bahasa-bahasa yang kasar kami mengucapkannya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Di antara ibadah yang paling mulia di kota Madinah adalah belajar Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Kita tidak akan temukan tempat yang terbaik belajar agama di dunia kecuali kota Madinah. Para ulama itu jarang berasal dari Madinah, tapi tidak ada para ulama kecuali semua mereka menjadi alumni Madinah. Maknanya mereka belajar di kota Madinah. Iya, Imam Syafi'i bukan berasal dari Madinah, tapi Imam Syafi'i belajar di kota Madinah. Imam Ahmad bukan berasal dari Madinah. Iya. Imam Bukhari, iya. Imam Muslim, iya. Tapi tidak ada para ulama kecuali mereka belajar di kota Madinah. Karena memang tempat belajar yang paling indah di dunia ada di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena kita belajar di tempat Nabi SAW berada. Sehingga dengannya Nabi SAW menyebutkan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Siapapun di antara kaum muslimin mereka datang ke masjidku. Jadi di kota Madinah itu bukan semuanya, tapi di Masjid Nabawi, datang untuk belajar agama atau untuk mengajarkan agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, maka selama dia melakukan yang demikian sama statusnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, dia hanya sekedar datang sebagaimana orang datang, tidak ada keinginan untuk belajar agama Allah Azza wa Jal, fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka dia ibarat laki-laki yang hanya melihat orang-orang bawa warisan pulang. Karena siapapun yang belajar di Madinah berarti mereka telah bawa pulang warisan, dan warisan yang paling mulia adalah warisan Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak pernah mewariskan kepada kita kecuali dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadisnya. Maka seolah siapapun yang belajar Al-Quran dan hadis Nabi di Masjid Nabawi berarti mereka telah bawa pulang warisan Nabi SAW. Dan itulah orang-orang yang paling mulia, sehingga mereka mendapatkan titel sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah duduknya kita di sini walau dari maghrib sampai isya, walau waktu yang tidak lama, tapi kita berharap kepada Allah semoga semua kita termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga bagi kita yang berada di dalam kesusahan Allah berikan kemudahan, bagi kita yang sakit diberikan kesembuhan, bagi kita yang mendapatkan musibah semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Kalau ada yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan rezeki umur panjang dalam kesehatan untuk kembali ke tanah haram Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana kita berkumpul menjadi tetangga Nabi di dunia di kota Madinah. Semoga kita semua menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.